من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan diri saya di awal kesempatan ini bahwa kita adalah makhluk yang sungguh telah mendapatkan anugerah nikmat yang tak terbatas, limpahan rahmat yang tak terhingga. Dan hendaknya kita pandai dan harus terus semakin pandai dan terus meningkatkan kepandaian untuk melihat nikmat, sehingga bisa melihat nikmat yang sama yang diberi kepada orang, kepada kita. Tapi kita bisa melihat nikmat yang sama itu lebih luas lagi, lebih berharga lagi, karena kemampuan melihat nikmat. Kalau kita pandai melihat nikmat pada diri kita, dan kita lanjutkan dengan pandai melihat nikmat pada orang lain, maka disitulah akan lahir alhamdulillah yang lebih benar, asyukrulillah yang lebih tepat, yang akan melahirkan kedahsyatan-kedahsyatan dalam hidup, kehebatan-kehebatan dalam hidup. Doa yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam dibaca pagi, maka teranggap kita telah menunaikan syukur hari itu. Cukup baca itu. Di waktu sore, maka tertunaikan syukur malam itu. Ma asbah bi min ni'mah au bi ahadim min khalqiq. Coba lihat dua. Apapun di subuh ini yang saya rasakan min nikmatin, datang dalam bentuk nakira, dalam susunan, diawali lagi dengan min, nassan, dalam keumuman, sehingga kita dituntut untuk melihat nikmat seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Dan itu jamaah, berapapun umur yang Allah beri kepada kita, maka tidak mungkin kita bisa melihat semuanya. Teramat banyak. Tapi kita dituntut untuk melihat lebih jauh. Au bi ahadim min khalqiq.
atau apapun nikmat yang ada pada siapapun juga dari makhlukmu. Wah, lebih luas lagi. Kalau kita mampu melihat ini dan itu, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, untuk kita nyatakan, faminka wahdak, la syarikalak. Hanya datang darimu ya Allah, semua itu. La syarikalak. Tak ada sekutu bagimu di situ. Kita dalam kalimat wahdaka la syarikalak, ahlus sunnah sangat mahir di situ dalam melihat pembahasan syirik. Tapi ada kesyirikan sehubungan dengan nikmat. Sama lafadznya nih. Faminka wahdaka la syarikalak. Kesyirikan-kesyirikan sehubungan nikmat itu masuk kategori kesyirikan-kesyirikan yang sangat halus, sangat detail, yang Nabi ibaratkan dalam hadits yang dikuatkan oleh sebagian ulama, akhfa min dabibin namal, lebih halus dari langkah-langkah semut. Bahkan di atas batu dalam kegelapan malam. Syirik, tapi teramat halus. Syirik sehalus-halusnya tetap lebih mengerikan dari dosa besar apapun juga. Di sini perlu kekuatan kedahsyatan tauhid dalam kesyukuran yang diawali dengan kekuatan, keluasan, ketajaman, kedahsyatan dalam melihat nikmat. Untuk kita nyatakan faminka wahdaka la syarikalak. Baru setelah itu kita nyatakan falakal hamdu walakas syukur. Di sini baru benar alhamdulillah, asyukru lillah. Kalau alhamdulillah yang seperti ini dipakai saat minum, dahsyat kesyukuran yang lahir. Minum ya, keperluan hajat ini. Bukan sholat, beribadah, bukan berdakwah, bukan. Minum. Kesyukuran dahsyat luar biasa. Bahkan gugur dosa dalam hadits yang lain. Bahkan Nabi tegaskan, innallaha la yarda. Allah betul-betul akan ridha. Tingkat tertinggi di surga bisa didapat. Cukup minum. Minum bisa dapat yang tertinggi di surga, ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits innallaha la yarda 'alal 'abdi idza akala aklah dan seterusnya. Sungguh hamba betul-betul ridha kepada hamba saat makan, walaupun sesuap, minum sesuap. Kemudian disikapi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa quwwah. Itu lahir kesyukuran besar. Itu bisa sampai ke derajat ridha. Terus bagaimana kalau kekuatan kesyukuran ini yang kita gunakan dalam membaca Al-Quran, dalam belajar, dalam mengajar, dalam bersilaturahim, dalam beragam kebaikan-kebaikan, hablum minallah dan hablum minan nas. Indah hidup itu. Lebih dahsyat lagi kalau dia mampu kekuatan kesyukuran di atas nilai tauhid itu untuk menghadapi musibah, bala demi bala. Akan sampai ke derajat wala ahaduhum asyaddu farahan bil bala minal ata' min ahadikum. Salah seorang dari kalian akan sampai ke derajat lebih berbahagia saat mendapatkan bala dibandingkan bahagianya salah seorang dari kalian saat mendapatkan pemberian. Hanya ini jamaah, luasnya pandangan ini,
memerlukan ketulusan dalam menuntutnya, meyakininya, mengamalkannya terus menerus. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ini ilmu memperbesar jiwa. Ilmu memperbesar nafs. Yang dalam Quran 11 sumpah. Wasyams wa duhaha. Ini sudah 2. Yang sumpah ke-10 dan ke-11, wa nafsiu wa ma sabwaha. Wa nafsin ke-10. Wa ma sawwaha ke-11. Penafsirannya kembali, kalau kita anggap ma isim mausul, kembali kepada Allah. Kalau ma silah, silah kembali kepada Allah. Kalau kita jadikan masdariyah, maka dia kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah yang terakhir, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi yang menyempurnakannya, atau demi jiwa dan penyempurnaannya. Qad aflaha man, lihat sumpahnya kemana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 11 sumpah untuk menekankan 2 perkara besar sehubungan dengan sumpah ke-10 dan ke-11. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betul-betul beruntung, selamat, bahagia, mulia mereka yang zakkah, mentazkiyah nafs itu. Dan sungguh rugi betul mereka yang dassah, mentadsiyah jiwa itu. Imam kita Ustaz Hafizahullah Ta'ala mengingatkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal ayat sampai akhir ayat, rakaat pertama dan kedua, seluruhnya ilmu tazkiyatun nafs terdahsyat. Ilmu tazkiyatun nafs terdahsyat. Mari kita lihat sedikit. Kalau Allah sebut ilmu dalam Quran, maka pasti ilmu yang terhebat. Tapi kalau Allah sampai sumpahi ilmu itu, maka jangan tanyakan bagaimana dahsyatnya. Terus kalau Allah sampai 11 kali mensumpahinya, akal jamaah, tidak bisa sudah itu. Tidak bisa sudah itu mengontrol dahsyatnya perkara itu. Apa yang Allah sumpahi itu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tazkiyah dan tadsiyah. Tazkiyah asal maknanya numu, mirip dengan makna berkah. Tazkiyah, numu, berkembang, tumbuh, membesar, semakin luas, semakin hebat. Hanya tidak mungkin terwujud kecuali harus ada pembersihan. Kita ingin memperluas masjid ini. Di sekelilingnya masih terdapat bebatuan, pepohonan, dan seterusnya. Maka dibersihkan dari itu. Makna pembersihan ini yang banyak jadi terjemahan. Lupa akan makna asal. Membangun, memperluas, memperhebat, meninggikan, membuat megah bangunan hati kita. Bahkan memperindah, membuatnya nyaman, membuatnya dahsyat,
semakin bernilai. Sebab dalam bangunan sama-sama tiang, beda tiang batu bata dengan tiang emas, dengan tiang berupa intang permata. Itu proses tazkiyah seluruhnya. Hidup jamaah Allah persiapkan untuk kita untuk mewujudkan tazkiyah dan untuk selamat dari tadasiyah. Kekuatan kesyukuran dalam melihat nikmat adalah kekuatan dari kekuatan terbesar, terdahsyat untuk tazkiyah itu. La in syakartum apa? La azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Kalimat tambah itu apa? Kalimat tambah itu apa? Bertambahnya jiwa. Semakin luasnya ini. Bertambahnya keindahannya. Bertambahnya bersihnya. Melingkup seluruh makna itu. Dan Allah sumpahi dengan sumpah pasti. La azidannakum. Tergantung nilai kesyukuran kita. Tetapi jamaah, pangkal seluruh tazkiyah, dasar seluruh tazkiyah, bahkan puncak ukuran tazkiyah kembali kepada kalimat yang merupakan syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin, bahkan syiar seluruh muslim, Nabi Adam, turunannya, Nabi Nuh, para pengikutnya, semua Nabi dan Rasul dan para pengikutnya, di atas syiar tak tertandingi ini, La ilaha illallah. Disitulah tazkiyah. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dan banyak masyaikh para ulama. Ya, Syekh Abdul Razak dalam kaidah fi tazkiyatun nafs, ini nih, pangkal tazkiyah, La ilaha illallah. Kalau kitab Ilmu Qayyim penuh dengan ilmu itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penuh dengan ilmu-ilmu itu. La ilaha illallah. Kembali kepada dua, an-nafi wal itsbat. Penafian dan penetapan. Luasnya makna penafian ini. Dalam menafikan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Luas sekali. Nah, disitulah tazkiyatun nafs. Di sini awal keimanan kita. Di sini awal bangunan kita. Melakukan tazkiyatun nafs, membangun. Kita disuruh membangun bangunan terluas, terbesar, tertinggi, termegah, paling berkualitas, paling bernilai, paling mahal, paling indah, paling sejuk, paling membahagiakan. Dan subhanallah, kalau kita kembalikan kepada makna membangun, Nabi ketika menjelaskan makna ini, beliau bersabda, Buniyal Islamu. Buniyal Islam. Islam dibangun ala khams, 5. Apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang menarik, ketika Nabi menyebutkan yang tertinggi, al-iman bid' wa sab'una syu'bah. Al-iman bid' wa sab'una syu'bah. Ada lafaz yang lain. Iman 73 sampai 79 cabang. Fa'a'laha, apa yang tertinggi? Qaulu la ilaha illallah. Itulah hakikat tazkiyatun nafs. Dari awal berkembangnya adalah wujud la ilaha illallah, meningginya adalah wujud la ilaha illallah. Disitulah ukuran kita jamaah. Dan untuk ini jamaah, tidak ada hentinya, tidak ada habisnya kewajiban untuk mengilmuinya. Bukan anjuran, kewajiban untuk mengilmuinya. Kalau sekedar anjuran,
maka kenapa Allah wajibkan nabinya yang sudah terdahsyat la ilaha illallahnya, termegah kekuatan jiwanya, tersuci hatinya, Allah tetap perintah nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka yakin ya Muhammad, ilmu ya Muhammad, bahwa la ilaha illallah. Kalau beliau yang sangat dahsyat luar biasa diperintah untuk mengilmuinya, apalagi kita. Ilmu ini terus menerus. Terus menerus harus. Sebab disitulah tazkiyah. Dengan ini kita akan masuk ke dalam keluasan makna penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Asal makna penafian kita paham semuanya. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Penetapan muthbitan al-ibadah lillahi wahdah. Tetapi uraian maknanya itulah ilmu yang tiada batasnya. Yang terus menerus harus kita upayakan. Al-Quran dari awal sampai akhir ilmu itu. Hadits-hadits Nabi dari awal sampai akhir adalah ilmu itu. Semua yang nampak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri-diri kalian tidakkah kalian perhatikan? Ini juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ayat untuk semakin kuat dalam penafian. Kita banyak terlena di situ. Hanya melihat penafian berhala, patung-patung, kuburan. Apa lagi? Kita terlena bahwa di antara penafian kan semua disembah. Di antara yang harus dinafikan apa? Yang bisa jadi sembahan. Harta benda dengan beragam bentuknya, bahkan yang mubah, apalagi yang haram, semuanya bisa jadi Tuhan. Ta'isa abdud dinar dan seterusnya. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Dinar dia yang punya, kenapa jadi hambanya? Cacat la ilaha illallah. Kekuasaan dalam beragam bentuknya. Kekuasaan sebagai kepala negara, sebagai kepala ini, sebagai kepala ini, sebagai kepala ini, sebagai kepala ini. Yang penting jangan jadi kepala batu. Kepala ini, kepala ini, kepala ini. Kekuasaan sebagai kepala, penghancur agama, bisa menjadi Tuhan yang sangat mengerikan. Ini kekuasaan. Hasrat terhadap harta, terhadap kekuasaan, Nabi ingatkan secara khusus. Dalam kitab Tauhid, dibuatkan bab khusus bab ini. Minasyirik iradatul insan bi amalihi dunya. Kita sudah habis-habisan, ulama besar tak tertandingi dalam pembahasan riya dan sum'ah. Dan beratnya selamat di situ. Tetapi terhadap iradatul dunya dalam amalan itu lebih banyak kekaburan lagi di dalamnya. Nabi SAW menyebutkan dua khusus penghancur agama ini. Dengan kehancuran paling menghancurkan. Dalam hadits, madi'ban, ja'i'an, ursila, fi zaribati ghanam, bi'afsadalaha, min hirsil mar'i, ala dinil mar'i, min hirsil mar'i, ala al-mali wa syaraf. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar,
dilepas masuk ke dalam kandang ternak, tertutup. Makanannya juga tertutup. Yang masuk serigala, lapar lagi. Tidaklah kerusakan keduanya dalam menghancurkan agama lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan terhadap agama kita dalam menghancurkan ternak, dibandingkan dengan dua hal dalam menghancurkan agama kita. Min hirsil mar'i alal mali wasyaraf. Dibandingkan dengan hirs, keinginan kuat. Keinginan kuat seseorang terhadap al-mal, harta, wasyaraf, dan kedudukan. Hirsil mal alal mal wasyaraf itu menghancurkan betul. Ini kalau kita bisa dalami, cermati lebih jauh, itu akan lagi membuat tauhid bersih, lebih kuat. Kalau tidak, sangat mematikan, sangat membahayakan, sangat betul-betul menjerumuskan. Coba cermati jamaah. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakasa, wa idha syika falan tuqisha. Nabi doakan celaka 3-4 kali dengan lafaz yang berbeda-beda. Dengan lafaz yang berbeda-beda. Dan lafaznya langsung perumpamaan yang sangat membuat orang ngeri. Ta'isa, terjatuh, kepala yang kena. Intakasa, terbanting, pundaknya terhantam. Syika, terkena duri. Terkena duri lagi. Falan tuqisha, durinya tidak bisa dikeluarkan walaupun dengan alat pengeluar duri. 4 jenis doa celaka Nabi ulangi. Untuk siapa? Abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, abdul khamila. 2 yang pertama harta benda. 2 yang kedua permadani dan berhubungan dengan kain-kain. Itu semua perkara apa itu jemaah? Perkara haram. Ayo, dinar haram, haram punya uang, haram punya karpet, haram pakaian indah. Sesuatu yang berhubungan dengan perkara mubah bisa jadi Tuhan. Terus bagaimana lagi kalau harta haram lebih memungkinkan jadi? Lebih memungkinkan. Jangan terlalu tergesa-gesa menganggap ini terlalu luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahkan menyebut 4. Itu 2. Harta benda bisa jadi Tuhan dalam beragam bentuknya. Halal apalagi haram. Kedudukan. Dalam hal kedudukan kepemimpinan. Iya. Yang bisa jadi Tuhan dalam hal kedudukan 2. Pemimpin, raja, ustadz, syekh. Pokoknya yang di atas bisa jadi Tuhan. Siapa budaknya, siapa hambanya yang di bawah. Yang kedua, yang di bawah jadi Tuhan. Ini lebih jarang terungkap. Yang di bawah jadi Tuhan. Rakyat, Tuhannya, rajanya. Yang di bawah jadi Tuhan. Kenapa jadi Tuhan? Ketika ada penghambaan kepadanya. Ketika hati terhambakan. Ketika hati terkunci. Ridha dan bencinya. Nah, ini masuk. Ridha dan bencinya. Ridha dan bencinya. Ditentukan oleh perkara itu sudah. Ta'isa abdud dinar dan seterusnya. Apa alamatnya?
In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Jika diberi, ridho. Jika tidak diberi, marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Di situ terjadi kesyirikan sudah. Kalau ada sifat ini. Dan ini sifat jamaah. Tidak ada yang bisa lari dari ukuran ini. Tidak ada yang bisa tolak. Sebab orang tahu apa ridhonya. Apa yang dia sukai. Apa yang dia tidak sukai. Jujur dalam melihat diri kita. Hancur-hancuran kita di situ. Ini ilmu yang dengannya dosa terlalu urusi orang. Kita pun penuh dosa. Bahkan hal-hal yang berhubungan syirik. Itu tazkiyatun nafs. Nah, dari situ orang masuk kepada tazkiyatun nafs terdahsyat yang menjadi awal bacaan imam kita. Panggilan untuk bertaubat. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Panggilan kepada hamba-hamba Allah untuk bertaubat. Nah, di situ kedahsyatan taubat. Masuk ke dalam jalur tazkiyah yang sangat dahsyat. Itu kedahsyatan taubat. Tapi kembali dulu. Fokus kepada la ilaha illallah. Di situ jamaah kita habis-habisan betul. Ketika masuk ke dalam syirik-syirik yang lebih tersembunyi, lebih halus, lebih detail itu. Jadi di bawah bisa jadi apa? Tuhan. Di atas bisa jadi Tuhan. Syekh bahkan sebutkan istri-istri, anak-anak Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah. Sahabat-sahabat bisa jadi Tuhan. Kenapa? In u'tiya radiyah wa illam yu'ta lam yarda. Atau kenapa? Ketika hati terikat, sebab hakikat penghambaan adalah terhambakannya hati. Kapan hati terhambakan? Ketika bersandar, bergantung kepadanya. Ketika mencintainya, cinta ibadah. Ketika mengharapkannya, harapan ibadah. Ketika takut, takut ibadah. Ketika ada ta'alluq, ikatan hati yang dengannya dia tidak bisa keluar. Terikat oleh perkara itu. Di situ jadi budak. Lebih dahsyat dari itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di akhir-akhir kitab Ubudiyah, kondisi orang ista'badathul kainat. Ista'badathul kainat. Semua yang ada bisa jadi Tuhannya. Mengerikan. Ketika orang salah dalam mengontrol jiwanya, menyikapi perkara itu. Beribadah jamaah bukan sekedar rukuk dan sujud kepada sesuatu. Tapi hakikat kehambaan, gimana hati kita tersujudkan. Apa yang kita besarkan? Apa yang kita harapkan? Apa yang membuat gelisah, takutnya kita? Makanya pangkal tazkiyah, la ilaha illallah. Harus nafikan, apa ilah? Yang hati terikat ke situ. Dalam cinta, dalam harapan, dalam takut. Ilah adalah yang paling kita cintai. Yang paling kita harapkan. Yang paling kita takuti. Yang paling kita agungkan. Kita nafikan semua itu. Hanya Allah. Hanya Allah. Kalau ini betul-betul terwujud, kecintaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membakar cinta-cinta terhadap kekuasaan. Cinta-cinta terhadap harta yang mengganggu kemurnian cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, kalimat pilihan jamaah. Kita terima, laksanakan, selesai. Terima la ilaha illallah, maka buang cinta-cinta yang merusak hati. Harapan-harapan yang merusak hati. Syirik
bukan hanya mencintai kuburan, mengharap kepadanya, takut kepadanya, mencintai harta benda, mengharap kepadanya, takut kehilangannya, bisa masuk ke dalam kesyirikan. Apalagi kalau kalimatnya sudah dalam menentukan in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yardah. Kalau orang musyrik bisa sampai diperbudak oleh al-kainat, sampai dalam tahap ini yang musyriknya sampai Fir'aun kalah. Fir'aun kalah. Itu sampai semuanya jadi Tuhan. Dia tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hamba. Semuanya adalah perwujudan Tuhan. Terhambakan oleh seluruhnya. Itu salah satu akarnya di pembahasan ini. Walaupun banyak akar masuk ke situ. Ada banyak akar pembahasan di situ. Di antara yang paling mengerikan, ketidakmampuan membedakan al-ubudiyah al-muta'alliqah bil-rububiyah dengan al-ubudiyah al-muta'alliqah bil-uluhiyah. Ketidakmampuan melihat iradah kauniyah dan membedakannya dengan iradah syar'iyah, serta bagaimana bersikap terhadap hal itu. Kembali, tazkiyatun nafs melalui la ilaha illallah, itu syiar kita ahli sunnah wal jamaah. Itu kebanggaan kita, itu kemuliaan kita. Di situ hidup kita, jamaah. Apa arti hidup tanpa ini? Apa arti perjuangan kalau bukan untuk ini? Untuk apa masjid kalau bukan untuk ini? Untuk apa sekolah kalau bukan untuk ini? Untuk apa dakwah kalau bukan untuk ini? Kalau dakwah, sekolah, yayasan kita untuk supaya kita ke atas, berhenti. Tak layak. Harus untuk tegaknya la ilaha illallah. Bahkan walaupun kita tidak dianggap. Walaupun kita tidak dianggap. Tidak dianggap. Selama tetap di atas la ilaha illallah, maka itu dia. Lanjutan ini, Ta'isa Abdud Dinar. Apa lanjutannya? Nabi sebut apa? Tuba li abdin. Tubah untuk hamba. Allah ingin menyebutkan hamba hebatnya, hamba mulianya. Ternyata bukan orang terkenal. Tuba li abdin. Apa sifatnya? Dia berada dalam posisi jihad. Puncak mujahadah. Itu sifat dari sifat utama ahli tauhid. Kedahsyatan mujahadah. Bagaimana mujahadahnya? Orang yang Nabi katakan tuba ini. Lihat. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Di depan dia, penjagaan, dia betul-betul di sana. Sebagai hamba Allah di situ. Di belakang dia. Atau kebalikannya. Yang jelas di posisi depan, di posisi di belakang, dimanapun posisinya, dia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan posisi yang dilihat, bukan kedudukan yang dilihat. Di mana dia? Di situ dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai dalam posisi kalau dia minta, tidak dikasih. Minta syafaat, tidak dianggap. Kalau dia kasih rekomendasi, orang tidak tahu. Tidak dipeduli. Penampilan pun asy'ad, mughabbarah. Rambutnya au-autan. Penampilannya sudah penuh debu. Tidak dianggap di tengah pasukan. Tapi justru itu yang Nabi katakan tuba untuknya. Seperti ini dalam menuntut ilmu. Dalam memakmurkan masjid, dalam berdakwah, dalam mengelola pendidikan, dan seterusnya. Dalam berumah tangga, bahkan dalam berbisnis, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu ladang-ladang untuk mewujudkan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Dan itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali.
Habis-habisan kita tuntut ilmu di situ, semakin didalami, oh ternyata masih kurang di sini. Semakin didalami, masih cacat di sini. Didalami lagi, masih cacat ini. Semakin luas kita baca kitab para ulama, ternyata masih cacat kita. Luas lagi, ternyata masih keliru lagi. Itulah hidup kita memang. Hidup ahli sunnah apa? Terus jadi penuntut ilmu. Terus jadi penuntut ilmu. Terus belajar untuk jadi alim, untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Wa ma fiha, beserta seluruh isinya, illa kecuali zikrullah wa ma wala. Mengingat Allah itu puncak. Mengingat Allah, mentauhidkan Allah. Dan segala perkara yang berhubungan dengan ini. Au alim wa muta'allim, atau alim yang berilmu dan muta'allim. Ini tiga jangan dibagi sebagai sesuatu yang berbeda. Antum duduk bermajelis ilmu, langsung dapatkan tiga ini. Keinginan antum, kejujuran antum, membesarkan ilmu, ingin mencarinya. Kita merendah untuk mencari ilmu, berarti talibul ilm, dapat satu penyelamat dari laknat. Setelah kita dapat ilmunya, ilmu yang melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah, walaupun satu hadis, satu ayat, lahir khasyatullah, berarti apa? Jadi alim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya kecuali hanyalah al-ulama. Dengan khasyatullah kita baca subhanallah, zikir. Itulah yang sebenarnya. Jadi saat masuk dalam majelis ilmu, seluruh sebab selamat dari laknat itu terwujud. Seperti inilah penuntut ilmu. Terus menerus kita jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Tuh. Berapa persen dibandingkan dengan penduduk Jakarta? Persen. Ada sampai 0,00%? 1% mustahil. Sementara yang harus dihadapi dakwah, banyaknya perkara yang harus, kalau kita cinta ilmu, hormati betul itu ilmu. Tempat telma ilmu. Muliakan betul. Semuanya untuk tegaknya la ilaha illallah. Kalau proses ini terus berlanjut, tazkiyatun nafs dengan mewujudkan la ilaha illallah, dan itu tidak ada habisnya. Sangat dalam. Ilmunya betul-betul sangat luar biasa. Masuk ke dalam proses tobat, istighfar, kembali. Kalau masuk di sini, keindahan, kehebatan tazkiyatun nafs itu dalam proses tobat, istighfar luar biasa. Hanya saya ingatkan, di antara tobat dan istighfar itu adalah, di antara tobat dan istighfar adalah kemampuan melihat cacat dirinya sedalam-dalamnya. Lihat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa selanjutnya? Wastaghfir li dzambik. Siapa yang diperintah ini mengilmui? Dan siapa diperintah beristighfar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar lazim. Terus menerus. Di awal, di pertengahan, di akhir. Walaupun istighfar di akhir itu lebih akid lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Kita banyak-banyak istighfarnya fokus di depan. Saat bertobat, istighfar. Padahal, wabil ashar hum yastaghfirun. Justru di akhir, beristighfar. Akhir hidup Nabi, perjalanan puncak ilmu, perjalanan puncak keyakinan, perjalanan puncak ibadah, perjalanan puncak ketakwaan, perjalanan puncak penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akhirnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Apa setelahnya? Wastaghfir. Ini ayat ajalnya Nabi. Ayat ini ajalnya Nabi. Apa perintah terhenti kepada Nabi? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Disuruh minta ampunan. Itu bukan lagi berhubungan dengan dosa. Istighfar untuk sampai kepada paham apapun pencapaian kedahsyatan kita tidak ada di hadapan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah.
Apa yang kita lihat pada diri kita, jemaah? Yang dengannya kita unggulkan, lebihkan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu istighfar. Ada istighfar berhubungan dengan orang. Ada istighfar berhubungan dengan orang. Iya. Bagaimana berhubungan dengan orang? Dia maafkan orang, dapat ampunan. Kaidahnya apa? Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Ada orang berbuat salah kepada kita. Saya maafkan. Saya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau masuk kepada proses itu kedahsyatan tauhid, kehebatan tauhid. Sebab kan itu berhubungan dengan ketika dia memandang dirinya perlu dihormati, maka saya tidak perlu ampuni. Dia sendiri yang salah. Sebab dia masih memandang dirinya. La ilaha menghapus semua pandangan itu. Itu penafian. Itu makna penafian di situ. Yang banyak tidak terbahas. La ilaha harus nafikan itu. Kalau terima kalimat ini, bukan hanya berhala, diri kita pun bisa jadi berhala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu apa? Hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan ilah, ini ilahnya apa? Hawa. Hawanya. Hawa luas sekali. Berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan kemarahan, berhubungan dengan syahwat, berhubungan dengan ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hawa semuanya, luas sekali. Kedahsyatan, kedetailan penafian itu, nafikan seluruhnya. Tapi memang ada yang penafiannya dengannya terwujud iman. Tapi ada yang penafiannya dengannya terwujud kesempurnaan iman. Tapi kita fokus ke makna penafian. Harus terus menafikan, harus terus dipelajari itu. Dalam masuk istighfar itu bisa memaafkan orang. Dia sudah tidak lihat dirinya. Lebih hebat dari itu, bukan sekedar dia maafkan, dia lagi yang carikan uzur. Oh iya memang karena ini, karena itu. Itu lebih hebat lagi. Lebih hebat dari itu, kalau sifat maafnya lebih hebat lagi. Bukan sekedar dia carikan uzur, dia mintakan ampunan. Dia mintakan ampunan. Bagaimana Nabi mengisahkan? Nabi yang mendakwahi kaumnya. Sebagian ulama menyebutkan Nabi menceritakan dirinya, tapi menghikayatkan seolah-olah Nabi lain. Mendakwahi kaumnya. Dakwah Nabi itu apa? Itu lebih dahsyat daripada dunia beserta segala isinya. Ayo ini, ambil ini nih. Saya tidak perlu apapun. Cukup kalian ambil ini, nikmati ini. Itu kan dakwah, seperti itu menawarkan dakwah itu. Tapi justru dibalas dengan apa? Lemparan. Sampai melukai Nabi itu. Nabi ini subhanallah dalam kesempurnaan kekuatan istighfar, kekuatan jiwa itu. Sambil melap darah yang bercucuran di muka. Mengatakan, Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku. Masih tetap diakui sebagai kaumnya. Dia mintakan ampunan. Kemudian dia carikan uzurnya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum tahu ya Allah. Itu kekuatan. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Justru apa? Ihsan. Dia malah kasih. Dia malah berbuat baik. Dia berusaha jadi sebab-sebab. Itu kekuatan jiwa. Kedahsyatan kekuatan jiwa.
Dan ini jamaah harus terus dengan ilmu. Ilmu ma'rifat dari dua sisi ini. Ma'rifatul makhluk dalam beragam bentuknya yang bisa membuat hati terpalingkan, dan ma'rifatul khaliq, sang pencipta, dalam seluruh namanya, sifatnya, kebesarannya, kemuliaannya, pada ayat-ayat kauniyah, pada ayat-ayat syariah. Lihat semua itu. Kalau puncak kesyirikan sampai diperbudak oleh segala sesuatu, maka puncak ketauhidan, segala sesuatu adalah ayat-ayat yang dengannya dia bisa melihat kebesaran Allah, keagungan Allah. Semakin bertauhid. Coba lihat doa yang Nabi ajarkan kepada istrinya Ummu Salamah. Nabi datang berzikir, dibiarkan. Datang masih berzikir sampai tinggi matahari. Ummu Salamah, saya ajarkan kamu doa. Ini kala yang kamu baca dari awal sampai ini. Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Ini 4 apa ini? Siapa yang bisa jangkau luasnya ini? Adada khalqi. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, sebanyak makhluk. Artinya apa? Bertasbih, ada tasbih, ada tahmid pada seluruh makhluk. Kita bisa lihat makhluk, subhanallah, alhamdulillah. Bukan sekedar bilangan. Doa, zikir disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita berzikir, kita berdoa dari pagi sampai malam. Kalau Musalamah dari pagi sampai terangkat, ini dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Kalah zikir itu dengan bacaan ini. Alhamdulillah adada ma khalaqa, alhamdulillah mil'a ma khalaqa, alhamdulillah adada ma fil ardi wa ma fis sama, alhamdulillah mil'a ma fil ardi wa ma fis sama, alhamdulillah adada ma ahsa kitabu, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu, alhamdulillah adada kulli syai', alhamdulillah mil'a kulli syai'. Kemudian dia baca subhanallah adada ma khalaqa, subhanallah mil'a ma khalaqa, subhanallah adada ma fil ardi wa ma fis sama, subhanallah mil'a ma fil ardi wa ma fis sama, subhanallah adada ma ahsa kitab, subhanallah mil'a ma ahsa kitab, subhanallah adada ma fil ardi wa ma fis sama. Dalam tambahan riwayat, tambahan Allahu akbar adada ma khalaqa, Allahu akbar mil'a ma khalaqa. Jadi pertama apa? Adada ma khalaqa, sebanyak bilangan semua yang Allah telah cipta. Apa yang keluar itu? Yang kedua, mil'ah, sepenuhnya, kandungannya ini. Ini satu bilangan, ini kandungannya, seutuhnya. Mil'a ma khalaqa, sepenuh yang Allah cipta. Terus, adada ma fil ardi wa ma fis sama, bilangan semua di langit, semua di bumi, semua di langit. Dan sepenuh yang di bumi, sepenuh yang di langit. Terus, adada ma ahsa kitabu, sebanyak bilangan semua yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa yang tersimpan lagi? Tidak ada yang keluar. Wa mil'ah, sepenuhnya. Terus akhirnya adada kulli syai'. Siapa yang keluar dari kalimat kulli syai'? Bilangan kulli syai', mil'ah kulli syai'. Luasnya ayat-ayat yang dengannya untuk apa? Untuk berla ilaha illallah, untuk bertahmid kepada Allah, untuk bertasbih kepadanya, untuk bertakbir kepadanya. Ini yang terus menerus jamaah harus kita kembangkan, hebat, perkuat, semuanya karena itulah maksud kita dicipta. Kita ada ini untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada ikhwah rahimahumullahu ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tabaraknya Allah ini. Kata tabarak itu kedahsyatan dalam pujian. Dan tidak di semua tempat
Allah sebutkan kebesarannya ini dengan tabarak. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Itu tempat-tempat dahsyat. Kalau yang ini lihat, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat di antara tabaraknya Allah, alladzi khalaqal mauta wal haya. Kita di situ. Yang telah mencipta kematian hidup. Di situ kita. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk membala muji kalian. Kemana targetnya? Ayyukum ahsanu. Bukan husni. Bukan husni. Tapi ahsan. Ismu tafdil. Yang paling. Makanya tafsirnya apa? Ayyukum ahsanu amala. Fudail Ibnu Iyad. Dan banyak ulama. Ini tafsir sepakat sudah. Ahsanu apa? Aswabu. Akhlasu. Aswabu. Bukan sekedar ikhlas. Tapi paling ikhlas. Bukan sekedar tepat. Tapi paling tepat. Di situ kebesaran. Di situ kehebatan. Itu yang harus kita lakukan. Hidup jamaah untuk itu. Untuk terus itu. Untuk terus itu. Dan ini jamaah mustahil. Kecuali harus masuk ke illal ladzina amanu. Ilmu terus, yakini terus. Wa amilus solihat, jujur terus dalam mengamalkan itu. Wa tawasaw bil haq. Mustahil tanpa ini. Harus tawasaw. Tawasaw tafa'ul. Saya menasihati, saya dinasihati. Harus miliki dua ini. Pandai menasihati, tidak bisa menerima nasihat, belum masuk. Tawasaw. Tawasaw bil haq. Saling menasihati. Wa tawasaw bis sabar. Saling menyabarkan. Saya ajak orang sabar. Saya juga perlu diingatkan untuk bersabar. Itu sifat keselamatan. Harus masuk ke situ. Tidak boleh tidak. Allah sumpah itu celaka selainnya. Hanya ini selamat. Ini yang harus terus kita lakukan. Iya, dalam mewujudkan semua perkara ini. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Memohon. Semakin diluaskannya hati kita, dikokohkannya amalan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, dan kaum muslimin yang sebenarnya, yang dengannya kita jujur dalam mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalimat penghancur segala keraguan. Ini kalimat fungsinya penghancur segala keraguan. Tapi sekaligus apa? Itu kalimat puncak. Raditu, bukan sekedar saya cinta, tapi ridho sudah. Dalam bertauhid, beribadah kepada Allah bukan cinta. Dahsyatnya cinta. Itu luas sekali itu. Ridho sudah. Dalam memilih Islam bukan sekedar cinta, tapi ridho sudah. Mengikuti Nabi SAW di situ keridoannya. Ridho di situ. Jujur di situ jamaah, selamat. Bacaan anak TK kita. Tapi kita lah yang paling harus pandai membacanya. Sebagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang paling harus pandai memberi salam jamaah. Saya dalam posisi masih belajar memberi salam. Assalamualaikum. Itu masih belajar terus. Apalagi mau ceramah, kita penceramah paling banyak salamnya. Rugi, saya anggap diri saya rugi kalau Assalamualaikum. Assalam nama Allah. Assalam bukan keselamatan, bukan masdar di situ. Itu nama Allah. Pakai nama Allah untuk ta'abbud, jadi permintaan. Wahai assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu digunakan. Assalam, kita pakai assalam. Ya assalam. Kita minta segala keselamatan. Untuk siapa? Alaikum. Siapa kalian? Yang kita masalah. Kita pernah jujur saat memberi salam betul-betul menginginkan selamat?
Betul-betul menginginkan selamat yang kita salami? Atau hanya sekedar teguran itu salam? Seperti selamat pagi, hei hei, gimana kabarmu? Nah, di situ belajar memberi salam. Kalimat-kalimat dahsyat itu tinggal belajar. Assalamualaikum. Apalagi kalau kita pahami keluasan. Assalamu itu apa? Kita dituntut memintakan selamat, tidak boleh dibatasi. Jangan batasi. Minta selamat sedahsyat-dahsyatnya. Masalahnya orang mengatakan, kalau saya kasih begitu, saya dapat apa? Al-jaza' min jinsil amal. Semakin dahsyat, kembalinya ke kita juga semakin besar. Pakai kalimat lagi, alaikum, ala, bukan lakum. Pakai ala. Sifat ala apa? Istiqrar. Istiqrar. Kuat. Kokoh. Tinggi. Istiqrar, isti'la. Itu sifat huruf ala. Kita inginkan selamat itu terus menerus. Selamat yang setinggi-tingginya. Dan ternyata salam itu bukan hanya minta selamat. Warahmatullah. Rahmat Allah untukmu. Kita betul-betul saat baca ini menginginkan rahmat. Warahmatullah tunggal diidafahkan kepada Allah. Ta'um, umum. Seluruh rahmat dunia, alam barzah, akhirat masuk di situ. Jangan batasi. Terus sampai di situ berlanjut lagi. Wabarakatuh. Apalagi nih, langsung datang dalam bentuk jamak. Barakah langsung datang dalam bentuk jamak. Keberkahan-keberkahan. Dalam ilmu, dalam umur, dalam harta, dalam ini, dalam seluruh perkara. Dunia, alam barzah, akhirat. Masuk. Coba jujur jamaah memberi salam. Itu kalimat-kalimat kita sudah hafal semuanya. Yang diperlukan adalah kejujuran. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Antarzuqana ilman nafi'a. Wa amalan mutaqabbala. Wa qalban khashi'a. Wa da'awatan mustajabah. Wa rizqan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. An taghfira lana wa tarhamana. Allahumma ghfir lana warhamna wa'afina wahdina warzuqna. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khaira ala husni istima'ikum. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya agak panjang. Di bawah saya ada masyayikh, ikhwah-ikhwah yang sangat saya hormati. Mungkin Ustaz Naim ya memberi ta'liq tambahan faedah kepada ikhwah. Fadhal, jazakumullah khair. Iya, bagus ya Ustaz Naim ini. Fadhal Ustaz Naim. Sudah mau buru-buru ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.